Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ashar M. Idris, guru SMA Negeri 2 Luk, Kabupaten Banggai, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan gelombang kedua tahun 2021 di LPTK UIN Datuk Karamah Palu. Dengan nomor NIM 20170236. Hari ini, Senin 29 November 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 2 Luk, Kabupaten Banggai, dalam rangka ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali melalui proses pembelajaran pada kali ini, yang walaupun kita masih dalam suasana pandemi, sehingga semua aktivitas kita harus terbatas ya, karena menjaga protokol kesehatan ya. Selama kurang lebih hampir 2 tahun kita tidak melakukan proses pembelajaran secara tatap muka atau secara luring. Makanya sekali lagi ini sebuah karunia yang sekali lagi patut kita untuk syukuri bersama. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebagaimana biasa, agar pembelajaran ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada ketua kelas untuk memandu teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Siswa-siswi sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mana ketua kelas? Hari ini hadir semua? Tidak, Pak. Berapa orang yang tidak hadir? Dua, Pak. Yang satunya kenapa? Baru yang duanya lagi sakit. Oh, ada yang sakit ya. Kita doakan yang sakit itu cepat diberikan kesembuhan, dan yang belum diberikan motivasi untuk hadir supaya dia diberikan motivasi oleh Allah supaya kita semangat untuk belajar. Baik, ini kenapa pakai jaket? Basah ya. Oh, iya. Lain kali nanti diperhatikan supaya proses pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Yang lain rapi semua ini? Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, cukup. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang saja'ah. Apa itu saja'ah? Saja'ah itu artinya sebuah keberanian. Keberanian dalam apa? Keberanian dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Pertanyaan saya, ya, silakan yang bisa jawab. Apa hubungannya keimanan dengan saja'ah? Ya, silakan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman kepada Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang berani dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada dalam hidup. Nah, salah satu tantangan dalam hidup ini adalah memperjuangkan kebenaran. Kita harus memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan yang ada dalam hidup. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Dan itu
keberanian menyampaikan sebuah kebenaran itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi keimanan. Artinya orang yang beriman tidak takut kepada siapapun, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah ada 5 ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian saja'ah dengan benar. Yang kedua, menemukan dalil nakli tentang perilaku saja'ah dengan benar, menguraikan macam-macam dan hikmah kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, menemukan pesan-pesan dari saja'ah dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 139 dan hadis tentang saja'ah dengan benar. Selanjutnya yang kelima, menyajikan kaitan antara contoh perilaku saja'ah dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan, dengan baik dan benar. Nah, ini yang akan menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kita bagi kelompok karena kita akan melakukan diskusi. Silakan dirapatkan. Sekarang tugasnya silakan simak ya tentang tayangan video yang ada di depan ya. Kemudian nanti kita diskusikan sesuai dengan materi ya. Dalam kasus korupsi saudara guna mengungkap perkara korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020 perkantoran yang berada di Jalan Panglima Polim, Bayoran Baru, Jakarta Selatan. 5 mobil penyidik KPK 3 pada Jumat sore kawasan Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Seusai memintai keterangan beberapa pegawai yang ada, penyidik KPK kemudian pergi meninggalkan kantor di Geraha Elektronik itu yang diduga merupakan kantor tahanan dari Kementerian Sosial. Ini merupakan rangkaian penyidikan dan kasus korupsi dana bantuan sosial yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Ya, silakan disimak ya. Selain itu, saudara, KPK juga telah menyidik kasus gratifikasi di Pemkot Batu pada 2011 sampai 2017. Kasus korupsi itu berlangsung saat Wali Kota Batu dijabat Edi Rumpoko. Istri Edi Rumpoko, Dewanti Ruparindia, saat ini menjadi Wali Kota Batu. Tim KPK melakukan penggeledahan di gedung Balai Kota Amon Tani Kota Batu sejak pukul 10 pagi. Ada 2 ruangan yang dimasuki, yakni ruangan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko serta kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Batu. Penggeledahan berlangsung selama 4 jam, tidak ada penyegelan di ruangan ini. Namun tim KPK terlihat membawa berkas serta sejumlah
Sementara itu, Wali Kota Batu Dewan Koko menampik adanya penggeledahan di ruangannya. Ia mengaku KPK hanya bersilaturahmi, namun ia membenarkan jika KPK mencari berkas tahun 2016. Nah, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan tentang tayangan kasus korupsi. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa korupsi dan berbagai macam pelanggaran itu bisa terjadi? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Ada yang bisa? Silakan. Karena apa tadi kalau kaitannya dengan materi kita? Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena lemahnya keimanan, ya, dan kurangnya memahami tentang saja atau hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Luar biasa. Nah, sekarang ya yang menjadi tugas kelompok masing-masing ini ada 2 kelompok, ya. Menjadi tugas diskusinya untuk kelompok 1 itu membahas tentang apa itu saja, kemudian apa dampak jika tidak berani menyampaikan kebenaran. Nah, itu kelompok 1, ada ya. Nah, sementara untuk kelompok 2, ya, mana kelompok 2 ini ya? Nah, kelompok 2 itu tugasnya adalah mengapa kita harus berbuat atau berkata jujur. Ketiga, apakah jujur itu dalam perkataan saja? Dan ketiga, apakah hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur? Jadi itu menjadi tugas masing-masing. Silakan berdiskusi, ya. Nanti setelah ini kemudian presentasi menjelaskan hasil diskusinya. Ya, selamat berdiskusi. Silakan.
Jadi sudah ada satu orang yang dipanggil ya. Baik, sekarang kita sudah masuk pada tahap presentase. Sudah semua ya? Sudah. Baik, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan syaja'ah? Syaja'ah menurut bahasa artinya berani. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian atau syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi umat muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran surat Ali Imran ayat 139. Apa dampak jika tidak berani menyampaikan kebenaran? Berdasarkan hasil diskusi kami, adapun dampak jika tidak berani menyampaikan kebenaran, maka akan terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran dan tidak akan tercipta kedamaian. Iya. Terima kasih, kita beri aplaus kepada kelompok. Ya, dan terima kasih. Baik, sekarang kelompok 2, silakan tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ayo, silakan. Ya. Ayo cepat. Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa kita harus berbuat atau berkata jujur? Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan orang yang jujur memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau berbohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang
berbuat, dia harus berbuat kebohongan lagi. 2. Adapun macam-macam jujur adalah: 1. Jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi pada setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. 2. Jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. 3. Jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. 3. Hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur ialah: 1. Perasaan enak dan hati tenang. 2. Mendapatkan kemudahan dalam hidup. 3. Selamat dari azab dan bahaya. 4. Membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menutup kita ke surga. Terakhir 5. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan hasil dari presentasi masing-masing kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya. Sekarang saatnya kita memberikan kesimpulan. Ya, sebelum saya memberikan kesimpulan, mungkin dari kelompok 1 mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini memberikan kesimpulan. 1. Saja'ah dapat diartikan keberanian dan jujur yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keberanian. Saja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kemenangan. Iya, terima kasih. Hasil kesimpulan dari kelompok 1. Sekarang coba dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan. 1. Sikap jujur adalah sikap yang wajib dimiliki seorang muslim. 2. Jujur terdiri dari 3 macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. 3. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan dapat membawa ke surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya oleh orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, ya. Tadi kita sudah mendengarkan masing-masing kesimpulan, ya. Sekarang coba kita simpulkan bersama hasil dari pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya. Yang pertama, keberanian atau saja'ah itu merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas. Yang kedua, jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Kemudian yang ketiga, jenis jujur dilihat dari perilakunya, yaitu jujur dalam berbuat, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, dan jujur dalam berjanji. Ya. Mengapa kita harus bersikap jujur? Ya, karena jujur itu merupakan sikap yang sangat penting. Nah, karena kejujuran dapat membuat hati menjadi nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang
terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang yang terbiasa berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong walaupun hanya sekali. Jadi kalau dia tidak terbiasa berbohong, maka sekali dia melakukan kebohongan dia merasa gelisah, merasa khawatir. Nah, semoga kita semua mampu jujur dalam segala hal, ya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala membela kita semua. Orang yang jujur pasti akan jujur dan beruntung. Baik, demikian pembelajaran atau materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Dan untuk lebih sempurnanya, ya, pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.